Udah nggak menang. WA saya kenapa Pak Guru? Ayo, nanti ya. Nanti saya chat lagi. Selamat pagi. Pagi. Aku masuk kontak. Semangat. Tuhan, Engkau ada di segala keadaan. Yesus menyertai. Takut Hai, pagi. apapun jua, sebab Tuhan ku setia. Ku tinggikan Tuhan setiap waktu, ku sembah Tuhan Selamat pagi. seumur hidup. Pagi. Halo guys. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu baik sekalipun barangkali keadaan hidup kami tidak baik-baik saja, tapi kami percaya bahwa lewat segala keadaan di dalam segala situasi, Tuhan Engkau terus menyertai kami. Bahkan masalah, hal-hal yang tidak baik, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk mendewasakan kami, untuk membuat kami semakin cerdas dan memahami kehendak Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Pagi ini kembali kami mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang kami dengar itu dapat kami mengerti dan mengubah hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah bagi kami, tolong kami agar kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi semua. Mister mengutip ayat yang pernah Mister kutip beberapa hari yang lalu. Kejadian pasal 50, kejadian terakhir tentang Yusuf yang akhirnya mengadakan semacam rekonsiliasi, pemulihan hubungan dengan saudara-saudaranya. Mister akan bacakan satu ayat saja bagi kita. Mari kita menyempatkan diri ya untuk merenungkan dan menemukan kebenaran di dalamnya, guys. Kalau sekedar duduk mendengar, semua orang bisa lakukan, tapi duduk dengan benar, mendengarkan dengan perhatian, itu tidak semua orang bisa lakukan. Bahkan di gereja sekalipun banyak hal yang bisa mendistrak. Banyak hal, orang yang sedang bergerak mendistrak, orang yang mungkin pita di AC yang bergerak ya. Kalau AC-nya di mall atau di mana kan AC sentral biasa ya, ada pitanya sebagai indikator AC-nya nyala apa tidak kan itu. Itu aja pun bisa sangat berpotensi mendistrak dan mengambil konsentrasi ya. Kemudian pakaian orang di sebelah, mungkin aroma sesuatu yang melintas, dan banyak hal lainnya. Teman-teman, mari perhatikan firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20. Begini firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya Yusuf kala itu memvalidasi bahwa benar koko-kokonya, kakak-kakaknya itu sudah jahat sama dia. Dia merasakan kejahatan itu, benar ya, bahwa perlakuan abang-abang atau kakak-kakaknya itu buruk sama dia. Dia mengakui itu
Berarti dari sini kita melihat bahwa Yusuf, teman-teman, yang dijual, dibenci oleh saudaranya, kemudian mau dibunuh, nggak jadi dibunuh, kemudian dijual. Teman-teman kalau punya kesempatan, saya sarankan ada visualisasi video dalam bentuk kartun tentang peristiwa atau kisah Yusuf yang dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya, ya. Sebagai budak loh, dijual sebagai budak. Jadi tentu kita nggak punya pengalaman, kita nggak punya pengalaman menjadi budak, bahkan ya melihat bagaimana seorang budak itu pun kita nggak punya pengalaman. Tapi menjadi budak itu memang kita tidak bisa bayangkan, sebab manusia tidak dimanusiakan, manusia menjadi seperti lebih rendah dari binatang, bahkan nggak ada harganya, guys. Bayangkan saudara sendiri yang mengkhianati atau membenci kita, itu sesuatu yang atau kondisi yang sangat sulit untuk dipahami, ya. Nah, Yusuf benar-benar mengakui bahwa dia terluka dengan hal itu, dia sakit hati atau dia kecewa, dia tersakiti dalam keadaan itu. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat bagaimana Yusuf sedang tidak melihat atau sedang tidak menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Coba kita belajar dari Yusuf pagi ini juga, ya. Bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lihat, walaupun kamu melakukan yang jahat, kata Yusuf, dari perbuatan kamu itu Tuhan sedang memelihara satu bangsa yang besar. Jadi seolah-olah Yusuf bilang begini, aku nggak masalah kok jadi korban kejahatan, aku nggak masalah kok jadi korban kebencianmu. Yang penting kita semua, bahkan satu bangsa yang besar yaitu bangsa Israel, kita semua bisa diselamatkan. Nah, teman-teman, kadang kita bisa jadi korban dalam dalam pergaulan, di rumah, di pertemanan, kita bisa jadi korban. Masalahnya kita rela nggak jadi korban demi kebaikan bersama seperti Yusuf ini. Aku nggak apa-apa kok, seolah-olah dia berkata begitu, nggak apa-apa kok aku jadi korban, nggak apa-apa kok aku selama ini kamu musuhi walaupun aku ini adikmu, nggak apa-apa kok selama ini dulu kamu membenciku, bahkan kalian semua berusaha membunuhku, ya. Nggak apa-apa kok aku selama ini menjadi budak, menjadi orang yang selalu disingkirkan, bahkan di mana-mana aku selalu dibenci walaupun Tuhan menyertai. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting semua baik-baik saja. Bisa nggak kita memiliki mindset dan perasaan seperti Yusuf ini? Saya mengajak kita untuk memiliki hal serupa, ya. Tentu tidak instan, guys, tapi yang jelas kita memiliki semangat untuk rela berkorban, ya. Tapi juga kita harus menghindari semangat seperti saudara-saudara Yusuf yang akhirnya menjadi menjadi pelaku-pelaku kejahatan terhadap orang lain. Kalau Rasul Paulus bilang begini, saya tutup dengan ini, teman-teman. Rasul Paulus bilang begini, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, upayakanlah kebaikan bagi semua orang, ya. Jadi mari kita sama-sama berupaya, apapun posisi kita, sebagai apapun kita mengupayakan kebaikan buat semua orang. Kalaupun pada akhirnya kita menjadi korban, ya, relakan dirimu. Toh juga korban juga nggak seberapa kan, nggak sampai korban nyawa kan, paling kita ya korban perasaan mungkin, ya. Mungkin kita dalam grup diskusi misalnya, kita nggak terlalu dilibatkan mungkin, ya. Tapi atau dalam kondisi yang lain nggak apa-apa, selama kita juga terus bisa belajar, semua juga akhirnya bisa mencapai achievement yang sama, oke. Tapi yang lain juga harus memiliki semangat untuk jangan sampai ada yang dikorbankan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa tidak mudah
memiliki mindset, memiliki pendirian seperti seorang Yusuf yang telah mengalami banyak kesulitan, namun tetap berorientasi, berfokus pada kebaikan bersama. Yang dia pandang, yang dia cari bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi dia melihat karya Tuhan di balik semua peristiwa itu. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk melihat rencana Tuhan yang Tuhan Engkau nyatakan, Engkau ingin nyatakan lewat apapun yang kami alami. Mungkin kami akan menjadi korban perasaan kah, korban waktu kah, korban tenaga kah, atau yang lain. Ajar kami untuk merelakan diri kami demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan kami bersama. Namun tolong kami juga agar kami tidak menjadi orang-orang yang akhirnya menyebabkan orang lain menjadi korban. Agar kami tidak kekeh dengan pendirian kami, tapi kami bisa berupaya dimanapun kami ada, berupaya untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan bagi kami, menyertai kami sepanjang hari ini, khususnya menolong kami dalam segala kegiatan kami. Pelajaran-pelajaran yang kami ikuti sepanjang hari ini, kiranya juga Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga kami bisa mengerti dengan baik. Semakin hari semakin kami bertambah pengetahuan, pengalaman, juga kebijaksanaan. Kiranya Tuhan menolong kami di bagian-bagian yang kami sulit untuk mengerti dan mengikutinya. Mungkin dalam pelajaran, mungkin dalam pertemanan, mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam sosialisasi, mungkin dalam hal yang lain. Ketika kami mendapati kesulitan, Tuhan kiranya menolong kami, sertai kami, beri kami ide, beri kami pemikiran yang baik, sehingga kami bisa melakukan dan menghadapi semuanya dengan benar. Berkat Tuhan bagi kami, bagi teman-teman kami semuanya, juga bagi orang tua kami, keluarga kami yang kami tinggal di rumah dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai di sini teman-teman renungan pagi kita. Bisa harap setiap pagi renungan dilakukan itu benar-benar mengantarkan kalian kepada kepada kegiatan demi kegiatan, dan itu membuat kalian bisa do your best, ya, lakukan semua dengan benar, lakukan dengan baik. Yang kita dengar hari ini mari kita lakukan. Tuhan memberkati. Selamat belajar, semangat semuanya.